bisa mengisi webinarnya pada hari ini. Oke, mohon izin hari ini webinarnya akan kita record. Jadi untuk Bapak Ibu yang ketinggalan nanti bisa saksikan mungkin ada di platform YouTube kita. Oke, hari ini kita akan mengadakan webinar dari Puskesmas Kecamatan Palmerah. Acara kegiatan ini merupakan acara kali kedua Bapak Ibu sekalian dari episode berbinar, yaitu berbincang bareng melalui webinar. Kali ini temanya nggak kalah menarik dari tema kita sebelumnya. Masih dengan tema seputar COVID-19, kali ini kita akan membahas tentang kupas tuntas vaksin AstraZeneca. Oke, ini kan banyak banget ya hoax pun ataupun rumor-rumor yang beredar di seputaran masyarakat. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Wulan sebagai moderator hari ini yang akan membantu untuk menjalankan webinar ini. Nah, untuk tema menarik kali ini tentunya harus juga dibawakan oleh pembicara atau narasumber yang kompeten banget di bidangnya. Beliau nih bosnya COVID-19 deh, kalau seputar DKI Jakarta. Saya perkenalkan dulu untuk mungkin CV-nya saya bacakan secara singkat. Boleh ditampilkan CV-nya? Oke, jadi beliau merupakan seorang Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Ngabila Salama, Magister Kesehatan Masyarakat. Beliau merupakan seorang istri dengan 2 orang anak. Riwayat pendidikannya saya bacakan yang paling terbaru, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2007, kemudian melanjutkan magisternya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2014. Riwayat pekerjaannya panjang sekali tentunya. Saya akan langsung bacakan yang terakhir. Beliau sekarang menjabat sebagai seorang PNS, pegawai negeri sipil Pemprov DKI 2016 sampai dengan saat ini. Sebelumnya beliau di staf Puskesmas Kecamatan Durensawit 2014 sampai dengan 2017. Kemudian staf Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur 2017 sampai dengan 2019, dan untuk jabatan saat ini sebagai Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi, dan Imunisasi di Dinas Kesehatan Jakarta pada tahun 2019 sampai dengan saat ini. Oke, untuk pengalaman organisasinya banyak banget, apalagi riwayat pembicaranya. Dokter Ngabila ini udah malang melintang banget, di TV juga ada, artikel-artikelnya juga banyak. Jadi kali ini sangat luar biasa sekali Puskesmas Kecamatan Palmerah dihadiri oleh pembicara yang sangat kompeten banget. Oke, Dokter Ngabila, untuk rundown hari ini kita pertama akan ada paparan dari Dokter Ngabilanya sendiri, kemudian setelah itu akan ada Q&A. Q&A-nya nanti Bapak Ibu boleh banget ya untuk chat di kolom chat, ataupun nanti sangat welcome untuk interaktif langsung bisa raise hand-nya. Jadi setelah paparan nanti Bapak Ibu sekalian sangat dipersilahkan untuk bisa bertanya jawab. Oke, jika sudah siap untuk waktu dan tempatnya, silakan Dokter Ngabila, saya persilahkan. Oke, sudah bisa unmute. Terima kasih banyak moderator kita, Mbak Wulan yang sangat cantik. Terima kasih Dokter Ngabila. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya sangat apresiasi dengan Palmerah yang sangat sigap dalam segala hal, termasuk surveillance dan imunisasi. Saya followers sejatinya Puskesmas Kecamatan Palmerah dan juga imunisasi Palmerah ya, dari dulu sangat edukatif. Jadi tentunya ini semua berkat dukungan dari lintas sektor ya, seluruh elemen masyarakat. Karena menciptakan sebuah kesehatan itu tidak hanya peran dari kesehatan, tetapi kita semua harus punya sense of belonging terkait isu-isu kesehatan. Ya, semua level kita semua seperti puzzle. Kita seperti puzzle yang saling membantu satu dengan lain, yang tidak dapat digantikan perannya satu dengan yang lain.
perannya Mbak Wulan tidak bisa digantikan oleh saya, begitu pula sebaliknya, peran Bapak Ibu Lurah, Camat, Kader, ya, kepala keluarga, para agent of change, agen-agen perubahan di masyarakat, LMK, semuanya, kita semua punya peran. Apalagi COVID ini itu tidak 100 tahun sekali pandemi itu ada. Terakhir pandemi itu flu Spanyol tahun 1915 dengan ada 3 puncak gelombang, ada 1,5 juta masyarakat Indonesia meninggal selama 2,5 tahun. Artinya ini perjalanan panjang yang bukan sprint, tapi kita lari maraton. Ya, ini tugas bersama, tanggung jawab bersama, kita harus sama-sama membantu untuk mengakhiri pandemi ini. Ya, yang namanya gelombang ketiga itu akan lebih bahaya karena masyarakat sudah mulai abai. Apa sih COVID? Kalau COVID nggak ada, itu nggak ada 2 kali berturut-turut, 2 tahun berturut-turut kita nggak naik haji. Ya, kalau masih Betul, ada yang Dok. percaya COVID itu nggak ada, ya, ibarat kata seperti itu. Ini pengakuan dunia loh, ibarat kata International Health Regulation-nya sampai sebegitu concern, ya. Bahkan segala sesuatunya diatur termasuk bagaimana kita beribadah, ya, seperti itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita harus sama-sama bahu-membahu semua dari masyarakat, pemerintah, gimana cara kita mengendalikan wabah dengan cara detect, prevent, respond. Deteksi kasus sedini mungkin. Jadi jangan takut kalau Palmerah zona merah. Ya, itu artinya tidak halusinasi, bukan Betul. semangka luarnya hijau dalamnya merah karena nggak dites, kan gitu. Jadi dengan adanya kasus, yang penting kita bisa melakukan isolasi dengan baik untuk mencegah penularan lebih lanjut. Jadi deteksi kasus sedini mungkin, detect, prevent, pencegahan dengan 5M dan vaksinasi. Ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari mobilitas, mencegah makan bersama-sama, dan vaksinasi. Vaksin adalah ikhtiar upaya kita bersama untuk bisa membuat kekebalan secara buatan. Ya, Bapak Ibu bayangin, di DKI kasusnya ada 400.000. Kalau berdasarkan teori WHO, kemungkinan DKI sudah 1 juta orang positif COVID. Artinya baru 10% penduduk dari 11 juta. Ya. Kalau kita mau mengendalikan wabah, syarat WHO minimal 60% penduduk punya kekebalan terhadap COVID, punya antibodi COVID, punya tentara perang kalau virus COVID masuk ke badan kita bisa dilawan. Kalau kita mau biarkan 50-60% orang punya antibodi COVID secara alami karena tertular, jangan-jangan kita butuh waktu 6 tahun. Dan berapa ribuan nyawa yang akan kita korbankan lagi dalam tanda kutip hilang begitu saja. Dengan melakukan vaksinasi, kita memberikan kekebalan secara buatan. Yang 10% punya kekebalan secara alami, bisa tiba-tiba kita 50%-nya kita berikan kekebalan secara buatan dengan memberikan vaksin. Itulah gambaran dari program vaksinasi ini. Tidak mungkin pemerintah mengeluarkan uang banyak, yang ini uang Bapak Ibu juga, masyarakat, kalau tidak membeli suatu produk yang bermutu, yang sudah teruji di Badan Kesehatan Dunia WHO, itu bermanfaat. Kita semua harus berpikir semua merek vaksin itu aman. Negara kita sudah mendapatkannya, ya, sehingga itu bisa dipakai. Seperti itu. Jadi tadi ya, detect, prevent, 5M dan vaksinasi, dan detect, prevent, respond. Respond dengan 3T, testing, tracing, treatment. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nggak mau dites, nggak mau dilacak kalau ada yang kasus positif, itu berarti juga menyulitkan peran pemerintah untuk mengakhiri pandemi ini. Gitu. Apalagi nggak mau diisolasi, masih keluar-keluar. Nah, jadi kita harus bahu-membahu. Bapak Ibu terkait dengan vaksin, ada banyak merek vaksin yang ada di dunia. Yang saya perlu beritahu kepada Bapak Ibu, Indonesia itu sangat baik penanganan vaksinasinya, ya. Kalau kita lihat 10% penduduk Indonesia dan 30% penduduk DKI sudah mendapat vaksinasi. Di Malaysia hanya 3% penduduk. Di Vietnam 0,03% penduduk. Di Thailand, di Taiwan kurang dari 1% penduduk. Jadi apa artinya? Ya,
yang terjadi di negara-negara sekitar kita, Malaysia ICU-nya penuh, Vietnam, Thailand, India, itu karena kekurangan vaksin. Bagaimana yang terjadi di Indonesia dan di DKI? Vaksin banyak, masyarakatnya nggak mau disuntik, gitu. Jadi isu vaksin kan baru kita mulai 13 Januari. Isunya tuh udah dari September. Pemerintah kita udah membangun kerjasama luar biasa dengan banyak pihak untuk mengamankan dosis vaksin di Indonesia. Itu bukan perkara mudah. Sekarang negara punya uang, tapi tetap nggak bisa dapat vaksin karena dibatasi jumlahnya. Nah, Indonesia sudah punya skema-skema untuk bisa nantinya 80% penduduk Indonesia divaksin. Nah, jadi jangan sampai vaksin kita yang sekarang ada, yang itu sangat diimpikan oleh negara-negara tetangga kita, justru kita buang begitu saja Karena di hoax Indonesia. yang beredar ya, Dok ya? Karena Iya. hoax yang beredar. Nah, ini kayaknya Karena pembahasan banyak. yang panas banget. Mbak Wulan, saya udah diimunisasi kan udah beberapa tahun. Gitu, Yang namanya anti vaksin itu dari zaman dulu itu sudah banyak. Seperti misalnya bilang vaksin measles rubella itu bisa menyebabkan autis. Nah, nanti dikaitkan lagi. Jadi selalu kreatif. Sekarang bagaimana masyarakat bisa mencernanya? Ya, bagaimana masyarakat bisa memfilter? Masyarakat cerdas harus memfilter mana informasi yang benar, abu-abu atau jelas salah. Ketika yang abu-abu, kita bisa cross check kepada ahlinya. Kita tanya kanal-kanal informasi yang terpercaya seperti Kemenkes, Dinkes, ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu semua jangan cepat menyebarkan informasi yang kita belum bisa belum bisa memvalidasi itu benar atau tidak. Ya, kurang lebih saya menginfokan seperti itu sebagai gambaran awal. Saya tidak akan panjang lebar membahas terkait dengan kasus DKI yang meningkat sesudah adanya libur panjang ya. Lalu juga kami terus berupaya mengumpulkan data karena data adalah navigasi kita dalam penanganan pandemi di DKI Jakarta. Kasus di global itu meningkat juga di Jakarta dan juga di Indonesia. Dan juga ada RT-RT pengetatan ya, saya belum lihat di Palmerah ada nggak ya RT zona merah orange untuk minggu ini, nanti bisa dicek. Nah, kita juga vaksinasinya sudah 2,6 juta penduduk, artinya ini sudah sekitar 26-30% ya, 30% dari sasaran. Nah, Bapak Ibu, saya harapannya tuh nanti gini loh, dengan ada imunisasi difteri, kasus difteri di Indonesia 0. Dengan adanya vaksinasi campak, kasus di Indonesia tinggal 61. Dengan adanya vaksin campak, kasus di Indonesia tinggal 1%. Dengan adanya vaksin cacar, kasus di Indonesia jadi 0%. Nah, karena sudah terlindungi 100%. Nanti harapannya dengan imunisasi COVID-19, kasus COVID akan 0 di dunia gitu. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Karena vaksinasi ini ikhtiar bersama. Kalau saya divaksin, saya sudah divaksin. Saya ibu menyusui, saya sudah divaksin. Kalau saya divaksin, saya bisa melindungi diri saya sendiri dan orang tercinta di sekitar saya. Dimulai dari anak saya yang belum bisa divaksin, karena kurang dari 18 tahun belum ada vaksinnya, ada 3. Ya, dan juga ibu hamil belum bisa divaksin, adik ipar saya di rumah bisa saya lindungi. Jadi ini ibarat kata tuh kita suatu bentuk yang melawan ego kita, gitu ya, seperti itu. Jadi sangat baik untuk melakukan vaksinasi, untuk membuat kekebalan tadi, ya, kekebalan kelompok. Tapi kalau misalnya banyak penolakan, tidak tercapai target mengendalikan wabah yang minimal 60% punya kekebalan, percuma. Jadi udah uang negara keluar, implementasinya tidak sukses, nah ini butuh bantuan dari segala pihak. Ya, banyak jenis vaksin COVID, ada yang dari protein subunit, nah ada yang Sinovac itu dari virus yang mati ya, ada dari protein mRNA, DNA ya, dan juga ada adenovirus seperti AstraZeneca. Jadi ini semua baik dan sudah melewati uji klinis dan sudah direkomendasikan oleh WHO. Ya, dari hasil vaksinasi kita lihat sebelum vaksin itu angka kematian pada lansia itu bisa di kisaran 11-12%.
ketika sudah dilakukan vaksinasi, lansia turun kematiannya menjadi 8%. Artinya, kita ketika sudah divaksin 2 kali, jangan jumawa. Kayaknya kesannya kita udah jadi manusia super kebal gitu. Ya, karena sudah dibuktikan bahwa vaksin ini tidak 100% dapat melindungi. Nah, terus buat apa dong dok saya vaksin? Percuma, saya juga bisa kena positif juga. Bisa, kita walaupun kita positif, tapi kita tidak meninggal. Itu yang penting. Ya, kalau kita sudah vaksin, insya Allah gejala kita akan lebih ringan dan kita tidak meninggal. Nah, ini datanya membuktikan seperti itu. Lansia-lansia kita yang positif pada nggak meninggal. Ya, juga bagaimana dengan tenaga kesehatan kita, ya. Lalu juga bagaimana dengan pelayan publik kita, kasusnya menurun, kematiannya menurun, ya. Jadi Bapak Ibu semua, kita harus mendukung vaksinasi. Nah, ini AstraZeneca. Satu vial ini bisa sekitar 11 orang yang disuntik, ya. KIPI itu sudah ada dari Permenkes 12 tahun 2017. Semua kejadian sesudah vaksinasi disebut dengan KIPI. Ya, memang beberapa ada gejala seperti sakit kepala, mual, nyeri sendi, tidak enak badan, bengkak, demam. Kalau untuk AstraZeneca itu paling sering demam. Demam yang subfebris artinya yang suhunya sekitar 37,5 sampai 38 sampai yang demamnya agak tinggi. Bapak Ibu ingat vaksin Pentabio DPT pada bayi umur 2, 3, 4 bulan? Nah, itu juga demam kan? Artinya reaksi tubuh, artinya vaksinnya bagus masuk ke dalam tubuh. Tetapi tolong setiap kejadian ikutan sesudah vaksin, ya, terutama vaksin COVID bisa mungkin sampai 3 bulan ke depan, mohon dikomunikasikan dengan yang menyuntik. Ya, bagaimana ini saya harus ngapain? Saya minum paracetamol, banyak minum air putih, istirahat cukup, makan yang cukup, ya kan? Seperti itu. Tetapi kalau gejalanya semakin memberat atau sakit kepala hebat, mohon segera datang ke rumah sakit. Ya, nanti akan diberikan informasi. Jadi Bapak Ibu di kartu vaksinasi itu ada nomor telepon yang bisa dihubungi atau silakan datang ke puskesmas kecamatan terdekat. Sekarang terkait vaksin itu yang lagi hits itu adalah pertama 14 hari sesudah vaksin akan meninggal. Ada hoax seperti itu. Itu jahat sekali ya menurut saya hoaxnya ya. Saya alhamdulillah vaksin udah beberapa hari ya, insya Allah semoga sehat-sehat terus. Lalu yang kedua dipasang chip. Ketiga ada magnet. Nah yang seperti itu hoax-hoax seperti itu kita memang harus bisa mengendalikan ya seperti itu. Lalu slide. Nah biasanya suntikan pertama akan lebih banyak yang terjadi reaksi karena pertama kali disuntikan, tetapi ketika suntikan kedua sudah relatif lebih baik dan rata-rata demam ya, gejala yang paling sering adalah demam. Nah ini harus hati-hati jika ada sesak nafas, nyeri dada, kaki bengkak, sakit perut, ini harus hati-hati. Kita harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang penting saat kita mau melakukan vaksinasi ya, kita harus pastikan kita cukup tidur. Ya, kita cukup makan, sudah sarapan dulu ya. Kita jujur saat di screening oleh petugas kesehatan. Katakan bahwa kita minum obat darah tinggi, obat gula, obat jantung. Lalu apa selama ini rutin tidak? Karena yang bisa divaksin adalah jika punya penyakit bawaan tetapi kalau kita bilang terkontrol gitu. Jadi dia rutin minum obat sehingga terkontrol, nah itu bisa divaksin. Tapi yang tidak terkontrol ini yang biasanya agak lebih membahayakan. Dan dari WHO itu sudah menyarankan bahwa AstraZeneca ini mendapat izin penggunaan darurat, yaitu lisensinya, emergency use lisensinya itu sudah dapat. Dan tentunya jauh lebih banyak manfaatnya menggunakan vaksin AstraZeneca ini ya. Gitu. Ini efektivitasnya kita lihat AstraZeneca dan Pfizer yang katanya sangat digadang-gadang ini itu sama. Ya efektivitas menghindari virus dari varian baru segala macam itu sama. Semua vaksin sama baiknya, sama manfaatnya. Kalau tidak akan dipilih oleh pemerintah untuk jadi vaksin program. Ya, balik lagi seperti itu. Jadi AstraZeneca ini WHO menilai punya manfaat yang besar ya daripada risiko. Lalu sudah mendapat izin yang diakui oleh dunia. Jadi kalau mau pergi kemana-mana luar negeri itu nantinya bisa menggunakan sertifikat vaksin ini. Lalu juga efektivitasnya sampai 76% ya.
lalu juga dipakai sudah 1 miliar dosis. Jadi kalau banyak yang berkata bahwa AstraZeneca mungkin ada beberapa efek samping, karena yang disuntikan juga banyak. Jadi efek samping yang muncul beberapa itu akan lebih banyak gitu ya. India juga termasuk yang, dan Inggris itu full menggunakan AstraZeneca. Ya, seperti itu. Nah, ini juga sudah ada fatwa MUI bahwa AstraZeneca bersifat mubah diperbolehkan dalam kondisi kalau kita bilang emergency, ya seperti itu. Sudah dipakai di 58 negara di dunia, ya, dan juga efektivitasnya sangatlah tinggi. Nah, Bapak Ibu, baru kemarin sore keluar pengumuman sekitar jam 3 sore bahwa untuk percepatan vaksinasi di ibu kota negara kita di DKI Jakarta, kita diperbolehkan, dan untuk mencapai herd immunity yang 60% tadi, seluruh penduduk DKI usia 18 tahun ke atas bisa dilakukan vaksinasi mulai dari hari ini. Ya, jadi seluruh penduduk 18 tahun DKI yang ber-KTP DKI atau domisili DKI dibuktikan dengan surat RT, keterangan RT, domisili RT, itu bisa langsung divaksin. Ya, silakan datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Atau kalau pelayan publik atau tenaga kesehatan yang KTP-nya non DKI tapi beraktivitas di DKI itu tetap bisa diprioritaskan juga, ya, terutama juga penyandang disabilitas, ya, itu juga diberikan. Jadi Bapak Ibu sudah sangat marak varian-varian mutasi virus baru, tetapi kabar baiknya adalah semua merek vaksin masih efektif mencegah dari varian-varian baru yang berbahaya ini, yang lebih cepat menular dan lebih mematikan. Dan semuanya sudah ada di Indonesia dan di Jakarta. Jadi bagaimana caranya kita ingin terhindar dari mutasi virus, ya tentunya dengan efektivitas vaksin. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita jangan jumawa kalau sudah divaksin, tetap lakukan protokol 5M dan upayakan kita menggunakan masker medis seperti saya nih, masker bedah nih, seperti yang dipakai Mbak Ulan juga. Jadi kita upgrade masker kita dari masker kain mungkin dengan masker bedah, ya, masker medis seperti ini akan menghindari dari mutasi virus. Karena sekarang COVID itu sudah dibuktikan menular melalui udara, airborne, tidak hanya percikan atau permukaan. Ya, jadi dari virus yang lagi menari-nari di udara itu bisa langsung masuk ke hidung kita. Jadi harus sangat-sangat hati-hati. Jadi masker ini perlindungannya sangat baik, termasuk vaksinasi. Ya, tetap vaksin ya. Oke, jadi kesimpulannya semua vaksin aman, pemerintah sudah mengeluarkan uang banyak untuk membeli vaksin yang aman ya dengan berbagai merek. Ya, keamanan vaksin merupakan hal penting dalam menjamin kelangsungan program imunisasi, dan tentunya jika ada hal-hal yang perlu dievaluasi, pemerintah akan melakukan evaluasi dengan sebaik mungkin karena Indonesia punya ahli-ahli vaksin disebut ITAGI, International Technical Advisory Group of Immunization. Jadi kalau ada pendapat-pendapat pribadi yang misalnya menyatakan AstraZeneca bagusnya hanya untuk di atas 30 tahun. Nah, itu kalau tidak resmi merupakan sebuah bentuk rekomendasi dari ahli pembuat kebijakan vaksin yang ini dikutip kebijakannya oleh Kemenkes, itu kita bisa katakan jangan dipercaya seperti itu. Jadi kita harus merujuk kepada statement dari Kementerian Kesehatan. Lalu juga tenaga medis harus memberikan vaksinasi yang aman dan dapat memberikan penanganan jika terjadi KIPI. Dan juga KIPI dapat terjadi pada semua vaksin dan harus dilaporkan. Tidak hanya AstraZeneca ya, tapi semua vaksin anak, Sinovac itu bisa. Dan manfaat yang diperoleh dari imunisasi jauh lebih besar daripada risiko yang sangat langka yang dapat terjadi. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, saya akan dengan sangat senang hati. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Wulan. Terima kasih banyak, Dokter Nabila. Ini udah banyak banget dokter yang nanya, dan benar tadi seperti yang dokter sampaikan bahwa ini sedang hype-hype-nya banget nih dok tentang vaksinasi ini gitu. Karena kan kita sudah mulai dibuka ya dok ya untuk yang boleh di-unmute dulu dokter. Oke. Sudah mulai dibuka ya dok ya untuk yang tahap usia 18 tahun ke atas. Jadi udah semakin meluas lagi nih sasarannya, dan makin banyak juga ternyata hoax-hoax atau asumsi yang belum tentu benar nih yang beredar di masyarakat. Mungkin kita akan mulai langsung Q&A-nya dok ya, kayaknya udah ada yang raise hand nih. Mungkin saya akan mulai dari yang
bertanya dulu nih atas nama Ibu Isma Yuliani yang sudah raise hand, boleh bantu untuk di-unmute. Dokter Nabilanya juga boleh bantu untuk di-unmute. Sudah? Masih unmute soal. Oke. Boleh untuk di-unmute untuk Ibu Isma Yuliani. Bisa di-unmute sendiri, Bu. Silakan monggo Ibu Isma Yuliani yang sudah raise hand. Masih unmute. Udah. Tapi masih. Boleh di-unmute sendiri, Ibu Isma. Monggo Ibu Isma yang sudah raise hand. Kayaknya nggak bisa, kita bantu unmute aja, boleh? Ini dulu aja, dulu. Unmute dulu. Halo, Assalamualaikum. Oke, suaranya udah kedengar tapi dokter Nabilanya masih unmute ya. Waalaikumsalam. Oke, sudah. Sip. Silakan. Monggo Ibu Ini Isma, saya silakan. mau tanya, ada yang kasusnya juga kayak gini, ada malah udah disuntik COVID, malah jadi tadinya nggak COVID jadi COVID, itu gimana tuh? Nah, Iya. gimana nih dok? Monggo Pertanyaannya ditanggapi. bagus banget. Bagus banget ya. Pertanyaan bagus banget. Jadi harus bisa dibedakan antara vaksinasi dengan kita tertular COVID. Ini dua proses yang berbeda. Jadi jangan kita dalam tanda kutip menumbalkan vaksin dengan bilang gini, ini gara-gara divaksin, ini vaksinnya jadi bikin saya positif. Karena vaksinasi yang diberikan ke dalam tubuh kita itu adalah vaksin yang ini Bu, vaksin virusnya virus mati, inactivated. Jadi ketika kita disuntikan vaksin itu langsung ke darah dan tidak menyebabkan positif COVID. Nggak bisa dengan kita vaksin itu kita jadi positif COVID, tidak. Vaksin aman dan baik ya. Jadi kalau kita positif artinya kekebalan tubuh kita belum cukup terbentuk ya, jumlah kadar antibodi kita belum cukup terbentuk untuk bisa menangkal COVID gitu. Jadi bisa jadi kita saat divaksin adalah orang yang positif tanpa gejala. Itu bisa. Atau ketika habis divaksin, tadi efektivitasnya kita lihat kan AstraZeneca 76%, Sinovac sekitar 65% ya dari data di Indonesia. Artinya apa tuh 65%, 76%? Dari 100 orang divaksin AstraZeneca, 76 orang dapat menghindari infeksi virus. 24-nya masih bisa positif, walaupun kalau positif gejalanya nggak berat. Gitu. Jadi, kalaupun kita sudah suntik 2 kali pun, baik itu Sinovac, AstraZeneca, ada peluang kita masih bisa positif. Makanya tetap dibilang, vaksin itu bukan segalanya, bukan obat dewa dalam tanda kutip. Kita harus tetap melakukan 5M yang utama. Ya, jadi 5M plus vaksinasi itu harus combo dilakukan secara berbarengan. Mungkin itu Bu. Jadi sebenarnya kalau dia positif, itu dia sebenarnya lagi positif tapi tanpa gejala sebelumnya terus divaksin, atau memang dia terjadi penularan ya, menghirup virusnya dari udara dan akhirnya menjadi positif gitu. Ya, jadi bukan positif karena diberikan vaksinnya, bukan ya. Baik. Ya, bagaimana Ibu Isma? Ada mau ditanggapi mungkin? Adakah tanggapan Bu atau Bapak Ibu yang lain boleh menanggapi? Jadi nggak bisa dicampur adukan ya dok ya antara vaksinasi sendiri sama penularan, itu suatu hal yang berbeda gitu, karena apapun itu jenis vaksinnya yang disuntikan ke kita itu adalah inactivated virus ya, bukan gara-gara itu terus kita jadi positif COVID gitu. Oke. Kalau itu ada cara lain nggak? Kalau misalnya seandainya kita lagi disuntik nih, biar kita nggak demam atau kayak gimana lah gitu. Ada obat atau suruh gimana gitu? Betul Bu Isma, seperti kita kalau nyuntik anak kita yang pentabio DPT itu kita kasih paracetamol. Makanya Dinas Kesehatan menghimbau kepada seluruh layanan vaksinasi untuk memberikan paracetamol 6 tablet yang itu bisa menjadi pencegahan untuk demam.
ya demam, pegel-pegel, atau nyeri pada lokasi suntikan, itu bisa diberikan paracetamol. Ya, paracetamol juga dijual secara bebas di apotek. Jadi silakan dipakaikan paracetamol. Tadi yang paling penting adalah pesan saya ketika mau vaksinasi, istirahat cukup, makan cukup, minum cukup, apalagi kalau demam. Kalau demam itu kan harus minum cukup. Dan kalau lagi ada sakit, bilang sakit sehingga ditunda. Prinsip dari imunisasi adalah lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Jadi kalau memang kita lagi nggak enak badan, jangan divaksin hari itu juga kita paksakan. Jangan. Kita tunda. Bisa ditunda seminggu atau beberapa minggu kemudian. Ya, begitu pula juga dosis 2. Kalau misalnya kita mau suntikan yang kedua, kita lagi sakit, nggak apa-apa. Nanti aja kalau udah sembuh, langsung segera disuntikan. Gitu ya, Bu ya. Jadi harus Makasih. kondisi fit ya, Dok ya. Kalau untuk Sama-sama, vaksin Ibu. itu kita harus kondisi fit. Nah, kalau terjadi sesuatu juga kan tadi Dokter Nabila sudah sempat infokan bahwa di kartu vaksinnya itu ada nomor yang bisa dihubungi Bapak Ibu. Jadi kalau ada apa-apa boleh dihubungi ke nomor yang tertera di kartu vaksinnya. Jadi jangan khawatir untuk divaksinasi. Oke, sebelum lanjut ke yang Raisen, kita ke kolom chat dulu ya Dok ya. Karena nampaknya di kolom chat juga banyak. Cukup excited nih Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai di pertanyaan atas nama Harun. Jadi sini nanya, selamat pagi, saya dengan Harun, RT 01 Kelurahan Jatipolo. Halo, selamat pagi Pak. Mau bertanya apakah kalau penderita diabetes atau diabetes itu bisa divaksin AstraZeneca? Kalau Gimana nih, terkontrol Dok? bisa. Kalau terkontrol bisa. Ya, tapi kalau baiknya dikonsultasikan ke dokternya, baik dokter umum atau dokter penyakit dalam, sehingga diperiksakan pemeriksaan lebih bagus. Saya juga sekalian menghimbau ke teman-teman Palmerah, boleh juga kalau memang sedang bisa dilakukan untuk AstraZeneca ini sekalian dilakukan pemeriksaan screening posbindu. Jadi dilakukan pemeriksaan yang lebih komprehensif, anamnesis, ya gejala merokok dan lain sebagainya, sehingga bisa tahu kira-kira punya komorbid apa nih, jantung atau apa, itu akan lebih baik. Jadi terutama kalau ada penyakit gula, darah tinggi, jantung, ini pastikan terkontrol. Gimana caranya? Hubungi dokter di puskesmas atau fasilitas kesehatan yang selama ini merawat Bapak Ibu untuk memberikan obat, ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Dok. Mungkin mau ditanggapin oleh Pak Harun? Oke, sudah cukup ya. Lanjut lagi, karena ini maraton banget Dok, banyak banget yang nanya. Ya, Lanjut silakan. lagi ke kolom chat dulu ya, Bapak Ibu yang raise hand mohon menunggu sebentar. Kita lanjut di kolom chat ada atas nama Ibu Yanti Herlina. Di sini bertanya, selamat pagi, mohon izin bertanya, apa beda kandungannya Dok antara vaksin Sinovac dan juga AstraZeneca, baik itu dari kandungan, dosis. Tadi sebenarnya udah dipaparkan ya Dok ya, cuma mungkin agak skip nih ibunya. Beda. Kalau Sinovac itu virus mati, ya. Kalau untuk AstraZeneca itu viral vector, jadi pembawa virusnya itu yang dimultiplikasikan, gitu. Tapi semuanya baik, semuanya sudah melewati uji klinis fase 1 dari mulai di lab, fase 2, fase 3, ya. Memang ada perbedaan yang kandungannya seperti itu. Tapi rata-rata memang vaksin yang ke Indonesia itu beda-beda kandungannya, ya. Seperti sekarang kan udah ada Sinovac dan AstraZeneca, satu virus mati, satu viral vektor. Nanti yang masuk lagi Pfizer, ya, Pfizer Novavax. Nah, nanti Novavax protein bentuknya. Kalau Pfizer nanti bentuknya mRNA, ya. Jadi beda-beda. Terus yang vaksin gotong royong yang berbayar dari perusahaan swasta itu ada Sinovac, itu mirip Sinovac juga, virus mati. Ada CanSino, Sputnik, jadi banyak. Itu semua sudah terbukti efektif dan memang bisa dihadirkan ke Indonesia gitu. Itu makanya dasarnya seperti itu. Gimana Bapak, Ibu, ada yang mau ditanggapi? Kalau yang saya tangkap berarti apapun kandungannya pasti beda ya Dok ya, kan namanya juga berbeda-beda. Kandungannya pasti berbeda. Yang jelas, tapi yang jelas ada ahli yang mengkaji betul. di Indonesia itu yang betul. Bisa membuat rekomendasi teknis, termasuk ya, jarak vaksinnya, nggak boleh untuk usia berapanya, dan lain sebagainya. Gitu. Sudah ada uji klinisnya ya Dok ya, yang jelas jangan perlu khawatir. Oke, kita lanjut ke yang raise hand lagi ya Dok ya, jadi biar ada interaktifnya nih. Lanjut lagi ke atas nama Ibu Yanti Herlina, monggo Ibu yang sudah raise hand bisa di-unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, monggo Ibu silakan Bu pertanyaannya.
Ya, saya mau bertanya. Saya punya anak spesial, Dok. Anak yang berkebutuhan khusus. Dia punya riwayat dulu kecilnya, dia sakit epilepsi. Nah, sekarang alhamdulillah sih tidak pernah kumat lagi, Dok. Yang saya tanyakan, apakah boleh anak berkebutuhan khusus itu untuk divaksin, Dok? Dan nanti ada dampaknya atau apa ya ke dia gitu, Dok. Terima kasih, Dok. Pertanyaannya baik sekali, Bu. Justru sekarang disabilitas ini lagi dikencangkan, artinya sangat diprioritaskan untuk mendapat vaksinasi. Baik itu disabilitas secara ragam disabilitas, baik itu dari segi fisik maupun mental. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, itu menjadi prioritas. Bahkan ibarat kata Menteri Kesehatan itu mensurati kita seluruh provinsi di Indonesia untuk memprioritaskan kelompok-kelompok tersebut. Artinya Ibu nanti komunikasi dengan dokter puskesmas, kondisi dari segi medisnya, apakah tensinya baik, apakah ada riwayat penyakit bawaan lainnya, itu nanti disampaikan. Kalau memang aman, di atas 18 tahun usianya silakan segera disuntikan. Ya, datang saja ke puskesmas ya, Bu. Seperti itu. Baik, Terima Ibu. kasih, Bu Yanti. Ada yang mau ditanggapi mungkin, Bu? Sudah cukup? Oke. Kita lanjut lagi ya, Dok ya. Ke kolom chat lagi nih, kembali lagi. Dengan atas nama Ibu Lutfiah Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiah, kader Dasa Wisma dari RT 06011. Ingin bertanya nih, Dok, ada selentingan kabar. Wah, ini selentingan nih, Dok. Udah di awal dengan selentingan kabar yang beredar bahwa vaksin AstraZeneca ini dapat mengentalkan darah. Apakah betul, Dok? Terima kasih. Silahkan. Ya, terima kasih banyak. Jawabannya memang betul. Tadi saya sampaikan juga di paparan saya bahwa WHO dari pihak Inggris yang membuat vaksin itu juga yang menemukan juga kasus-kasus pengentalan darah itu jelas sudah bilang bahwa memang ada, tetapi ketika sudah suntikannya juga yang sangat banyak sekali gitu. Nah, artinya benefitnya jauh lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Nah, bagaimana cara menghindari risiko yang sepersekian persen ini bisa kita hindari? Ya caranya adalah kita jujur saat dilakukan penapisan, ya sama fasilitas kesehatan. Kita bilang kalau ada riwayat darah tinggi, selama ini rutin tidak minum obat, riwayat kencing manis. Nah, biasanya memang akan sangat berpotensi jika gangguan jantung yang tidak terkontrol, kayak gitu. Jadi harus jujur, apakah ada gangguan jantung, gangguan ginjal, ya seperti itu harus disampaikan. Apalagi perokok juga termasuk yang punya risiko lebih besar untuk terjadi penggumpalan darah, gitu. Tapi balik lagi risikonya sangat kecil dan relatif bisa ditapis. Makanya tadi saya sampaikan, ketika sesudah vaksinasi ada memiliki gejala yang tidak biasa, ya seperti misalnya sakit kepala yang cukup hebat baru dirasakan, segera, jangan menunda. Nah, biasanya kebiasaan kita orang Indonesia nanti dulu, kerokan dulu, pijet dulu gitu. Saya selalu dengar seperti ini untuk kasus-kasus KIPI. Tolong segera komunikasi sama petugas kesehatan, akses petugas kesehatan, lalu datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk segera ditangani. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak, Dok. Ya, sama-sama. Jelas sekali penjelasannya. Jadi biar jangan ditunda-tunda gitu ya, Dok ya. Jangan kalau masuk angin kayak dikerok dulu. Biasa banget. Kaji ya begitu. Rata-rata pasti ada dipijat dulu, apa dulu seperti itu. Oke, lanjut lagi nih, Dok. Masih banyak antrian lagi dari Ibu Erni Murniasi. Selamat pagi, saya dengan Ibu Erni, warga RT 05 RW 013. Izin bertanya, ada 2 pertanyaan nih, Dok. Yang pertama, berapa lama sih jeda waktu dari sejak dinyatakan negatif untuk bisa divaksin? Sebagai catatan, beliau merupakan pasien COVID negatif sejak tanggal 23 Februari 2021. Dan pertanyaan yang kedua, apakah vaksin AstraZeneca boleh digunakan untuk yang pernah positif COVID? Terima kasih, Dok. Monggo, Dok, dijawab. Oke. Ya. Pertama, boleh. Vaksin AstraZeneca boleh untuk penyintas, boleh.
tidak ada perbedaan indikasi dari vaksin AstraZeneca dan Sinovac. Semua sama. Yang nggak boleh cuma anak kurang dari 18 tahun sama ibu hamil, ya, seperti itu. Jadi kalau yang lain penyakit dengan penyakit komorbid tapi terkontrol boleh. Ada berita baik, Sinovac katanya di luar sana, di luar Indonesia cukup efektif untuk anak usia 3 tahun ke atas. Tapi ini belum menjadi kebijakan di negara kita karena ahlinya belum bicara seperti itu. Ya, pun juga demikian untuk Pfizer, Moderna itu katanya bagus untuk anak usia 12 sampai 17 tahun. Bahkan Pfizer juga bisa untuk ibu hamil. Jadi ini karena COVID ini penyakit baru, jadi semua peneliti dunia itu lagi neliti. Selalu ada kebandelan baru dari COVID ini tiap hari yang kita ketahui. Ya, jadi kita nih masih ada di belakangnya virus, malu deh kita. Dia itu udah selalu di depan, kecepatannya cepat, mutasi ribuan kali, jadi varian of concern, kita masih di belakang. Udah kita masih di belakang, disuruh 5M sama vaksinasi juga masih susah. Nah, kapan kita mau ngejar virusnya? Ya kan? Imbanginnya aja susah. Iya, gitu. ngimbangin aja susah ya, Dok ya. Susah, apalagi ada di depan gitu kan. Ibarat kita nyalipnya susah. Nah, jadi kalau kita udah pernah positif, itu 3 bulan sesudah dinyatakan sembuh. Itu baru bisa. Gini, kalau kita positif, kapan kita vaksin pertama? 3 bulan sesudah dinyatakan sembuh. Kalau kita sudah vaksin 1 kali, terus positif, kita vaksin yang kedua 3 bulan sesudah sembuh. Jadi cukup 2 kali, jangan ngulang dari pertama lagi. Jadi 3 ya, Dok ya, kalau ngulang dari pertama lagi. Jadi 3 kali kan? Jadi 3 kali, kelebihan ya. Oke, jadi pokoknya semuanya pasti sudah ada anjuran dan aturan yang jelas ya, Dok ya. Jadi tadi kalau yang untuk setelah positif 3 bulan setelah dinyatakan negatif. Lanjut lagi nih, Dok. Ada lagi dari Ibu Wiwik Widarwati. Assalamualaikum pagi Ibu, saya Ibu Wiwik dari Kader Posyandu RW 08 Kemanggisan. Kenapa usia di bawah 18 tahun belum bisa mendapatkan vaksin ya, Dok? Karena pada kenyataannya usia di bawah 18 tahun juga bisa terpapar COVID. Terima kasih. Monggo, Dok, silakan. Ya, karena penelitian awal pada vaksin itu tidak melibatkan anak-anak dan ibu hamil. Ya, karena ini kan suatu hal yang baru ya, seperti itu. Tapi sesuai perkembangannya, peneliti melakukan uji coba pada ibu hamil dan anak. Tadi saya sampaikan, ada 3 merek vaksin yang aman untuk anak. Pfizer, Moderna, Sinovac. Tapi apakah sudah diimplementasikan di Indonesia? Jawabannya belum. Jadi tetap pembuat regulasi Kementerian Kesehatan itu yang harus menentukan, ya. Seperti itu. Ya, jadi bertahap dan butuh proses ya, Dok ya. Tenang aja, jangan khawatir karena target kita kan seperti di Dokter Nabila bilang, kalau bisa 80%-nya, Dok, hampir semua masyarakat Indonesia kebagian 80%, vaksin. Betul. 60 sampai 90%. Ya. Sebenarnya 60 sampai 90%, ya. Tengah-tengahnya 80 itu targetnya Kemenkes gitu. Oke. Jadi nggak perlu khawatir ya Bapak Ibu, semuanya masih dalam ongoing, masih proses dan masih juga butuh kebijakan-kebijakan baru lainnya. Lanjut lagi nih, Dok. Dari Ibu Ulum Miftah. Assalamualaikum, saya Ketua RT 0501 Kelurahan Jatipulo. Ingin bertanya, jika sebelum vaksin belum sarapan, apa benar sangat mempengaruhi negatif nantinya jika sudah divaksin? Artinya ke badan bikin tambah sakit dan lain-lain seperti itu, apa benar ya, Bu? Gimana, Dok? Monggo dijawab. Setiap orang punya respon vaksinasi yang berbeda-beda. Sama kayak anak yang biasanya gini, saya lihat anak saya aja deh, yang kan 3 anak saya ya, itu vaksin DPT semua ya. Jadi rata-rata pas suntikan pertama agak-agak demam gitu. Suntikan kedua, ketiga, keempat relatif nggak demam. Jadi tapi ada 1 anak yang demamnya agak tinggi. Terus anak yang kedua demamnya nggak begitu tinggi waktu suntikan pertama. Jadi saya melihat memang respon orang itu terhadap vaksin beda-beda. Ya, jadi efek yang ditimbulkan juga bisa beda. Selama masih wajar, masih bisa kita tangani, silakan kita tangani dengan berkonsultasi dulu dengan tenaga kesehatan. Tapi kalau memang ini sesuatu hal yang tidak wajar, tolong segera ke rumah sakit. Itu pesan-pesan penting yang saya sampaikan, jangan menunda. Ya, jadi ada beberapa seperti Sinovac misalnya, itu ada yang bilang ngantuk,
Ada yang bilangnya nafsu makannya jadi tambah banyak. Ada, jadi macam-macam punya respon yang berbeda-beda. Gitu. Kalau AstraZeneca keseringannya adalah demam ya, entah sumeng doang atau demam atau pegal-pegal. Biasanya seperti itu. Oke. Gimana Ibu Ulum Miftah mungkin ingin menanggapi? Oke. Kita lanjut lagi ya, Dok. Ini pertanyaan berikutnya ada dari Imelda Heni. Selamat siang, saya pengurus RT 0205 mau tanya apakah vaksin AstraZeneca aman untuk lansia? Gimana Dok? Monggo ditanggapi. Aman. Aman sekali. Untuk Sinovac dan AstraZeneca itu aman. Untuk lansia. Gitu. Tapi dengan catatan tadi ya, kalau misalnya AstraZeneca ada yang berpotensi untuk punya penyakit metabolik kalau kita sebut ya, seperti misalnya darah tinggi, gula darah meningkat, itu harus konsultasi dulu sama dokter jantung, kolesterol tinggi ya, seperti itu, atau punya gangguan pembekuan darah sebelumnya ya. Ada beberapa yang konsul misalnya kayak ibu hamil, dia sebelumnya riwayat penggumpalan darah, selalu disuntik setiap hari saat hamil. Misalnya contoh-contoh seperti itu. Nah, itu tentunya dipertimbangkan untuk menggunakan merek vaksin yang lain. Nah, itu semua ditapis oleh dokter. Gitu. Oke. Lanjut lagi ya, Dok. Satu lagi nih pertanyaan sebelum berakhir, karena waktunya sudah mepet. Dokter Nabila nih sibuk banget, jadi jam 11 teng beliau ada kegiatan baru lagi. Terakhir, Dok, ini punya pertanyaan titipan dari Ibu Mariana, kader RW 06. Katanya beliau nih pengen banget sebenarnya, Dok, divaksin, tapi takut karena kata orang itu banyak efek sampingnya. Nah, itu gimana, Dok? Ya, Ibu, banyak sekali ya yang mengeluhkan seperti ini. Tetapi tentunya efek samping itu bisa kita kendalikan. Kita lihat mana yang memang masih wajar, mana yang tidak, ya. Serius maupun tidak serius. Itu bahasanya gitu, KIPI serius dan KIPI tidak serius. Jadi akan lebih bermanfaat gini. Di era pandemi ini, kalau ibu bapak mau berkontribusi, ini caranya. Dengan melakukan vaksinasi. Menyebarkan informasi vaksinasi kepada masyarakat. Seperti itu. Dan tadi saya sampaikan jujur saat melakukan penapisan. Dan pastikan badan sehat. Jadi insya Allah aman. Ya, insya Allah aman. Vaksin semua merek aman, sehat, halal, diperbolehkan. Jadi Bapak Ibu semua, kalau mau berkontribusi di era pandemi, membantu pemerintah, kita mau segera kelar ini pandemi, jangan bentuknya pandemi, nanti jadi penyakit menular biasa aja gitu. Ya kita udah terbebas dari status pandemi ya, ini caranya Ibu berkontribusi dengan ya, Dok, ya? divaksin. Iya, gitu. Ini saatnya kita bersama-sama untuk bisa berkontribusi nih buat negara kita yang lebih sehat lagi gitu. Harapannya kan pengen lebih sehat lagi. Betul sekali. Terakhir nih, Dok, ini tadi udah yang terakhir ada satu, boleh ya, Dok ya? Siap. Ya. Terakhir ya, Bapak Ibu mohon maaf, ini yang terakhir. Dari Ibu Teti, Assalamualaikum, mohon izin, saya Teti, kader Jasa Wisma RT 0407 Kelurahan Selipi, menyikapi himbauan sekolah tatap muka. Jujur, kami sebagai orang tua khawatir dengan kondisi pandemi yang belum usai. Untuk vaksin, hanya diperbolehkan untuk usia dari 18 tahun sampai lansia. Lalu, untuk pertahanan imun pada usia di bawah 18 tahun, bagaimana ya, Dok? Selain suntik, kira-kira apa, Dok? Ya, justru kalau kita mau melindungi anak-anak kita divaksin juga. Itu cara kita melindungi orang-orang yang belum dapat giliran divaksin, yaitu ibu hamil, anak. Tadi saya sampaikan, imunisasi itu logonya tuh payung. Konsepnya itu adalah kekebalan bersama. Ketika kita divaksin, kita melindungi diri kita dan orang sekitar kita. Gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, terlepas dari kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran mulai dibuka tatap muka, itu tentu nanti akan ada SOP tertentu, pengetatan prokes, dan tentunya ketika sakit tidak boleh masuk ke sekolah, harus stay at home, di PCR, seperti itu nanti harus ada gitu. Seperti itu. Oke, jadi yang seperti tadi Dokter Nabila contohkan di awal ya, Dok ya. Walaupun misalnya di rumah ada yang ibu saudara yang sedang hamil, kemudian ada anak
di bawah usia 18 tahun, dokter Nabilanya nih yang divaksin. Jadi gunanya untuk melindungi orang-orang di sekitar di rumah. Tadi kalau Bapak Ibu nyimak dari awal gitu, bahwa ya kalau misalkan belum bisa di usia untuk vaksin, kitanya sebagai yang sudah bisa, itu silahkan melakukan vaksinasi ini karena sudah teruji klinis dan juga aman. Insya Allah ini ikhtiarnya kita bersama ya dok ya, untuk Indonesia yang jauh lebih sehat. Oke, terakhir dok, sebelum foto bersama karena waktunya sudah mepet, mungkin ada closing statement kah dok atau ajakan nih biar masyarakat semua khususnya di Kecamatan Palmerah ini lebih mau lagi, lebih yakin lagi mau bersama-sama untuk bisa menjalankan program vaksinasi ini. Ya, Bapak Ibu semua, tentunya kita sudah sangat lelah dengan kondisi seperti ini. Kita sudah berjalan 1,5 tahun. Ya, kalau belajar dari flu Spanyol bisa 2,5 tahun minimal, tapi nggak ada satupun epidemiolog di dunia yang bisa memprediksi kapan wabah ini akan berakhir. Ya, yang kita bisa lakukan adalah do the best as we can. Lakukan yang terbaik yang kita bisa. Gimana caranya? Yaitu tadi testing, pencegahan dan juga respon. Artinya kita lakukan 5M, kita lakukan vaksinasi untuk melindungi diri kita dan keluarga kita. Kita lakukan testing, tracing, treatment ya. Dengarkan kata-kata pakar, ahli kesehatan, pemerintah yang seadanya. Insya Allah pemerintah itu nggak mungkin menyalahkan masyarakat. Karena kita semua bekerja untuk masyarakat. Kita sebagai abdi negara ASN ya, pelayan masyarakat. Kami ini pelayannya Bapak Ibu semua, ya jadi kita itu memberikan yang terbaik untuk yang kita layani, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian seperti itu, apalagi Puskesmas Palmerah itu insya Allah sudah teruji terkait dengan kemampuan pengelolaan masyarakat. Silakan berikan masukan berjenjang ke Puskesmas, ke suku dinas, ke dinas kesehatan untuk perbaikan yang lebih baik lagi. Jadi tetap semangat. Kalau kita mau berkontribusi, ini saatnya kita dukung vaksinasi, kita lakukan vaksinasi ketika kita sudah bisa diberikan. Mungkin itu salam sehat untuk Bapak Ibu semua, sehat dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Demikian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya dok. Sebelumnya Bapak Ibu jangan keluar dulu, kita foto bersama boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka kameranya RW Bapak 8. Ibu. Iya tuh. Silakan, terima kasih. Monggo silakan dibuka kameranya, kita foto bersama. Kota Bambu Selatan ya, KBS ya. Iya betul banget dok. Luar biasa. Pulau juga dok, banyak nih yang menyapa. Kalau nanti infografis tentang vaksinasi di atas 18 tahun akan kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu sekalian RT RW bisa menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan ajakan vaksinasi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih ya dok. Ayo kita foto bersama. Dimulai dari slide yang pertama, monggo Bapak Ibu kader sekalian buka kameranya. Udah nggak usah pakai apa-apa Anda. Berhubung aja. Sudah siap, kita mulai dari slide yang pertama ya. 1, 2. Oke, untuk slide, mohon jangan mencet dulu ya Bapak Ibu ya, nanti muncul di capture-an. Oke, kita slide yang berikutnya lagi. Slide kedua. Monggo, 1, 2. Oke, slide yang ketiga sekali lagi, Bapak Ibu. Monggo, 1, 2. Iya. Slide yang terakhir. 1, 2. Oke, terima kasih banyak banget Dokter Nabila sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya mengisi webinar kami Puskesmas Kecamatan Palmerah. Semoga Dokter Nabila sehat selalu. Sehat selalu dok. Semuanya. Iya, sama-sama dok. Ibu, salam sehat. Salam sehat. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada. Assalamualaikum.